usia kita. Bahkan kita insya Allah bertemu nanti pada bulan suci Ramadan. Berarti Allah masih memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki diri kita yang kurang baik menjadi lebih baik, memaksimalkan amal ibadah dan amal kebaikan kita yang selama ini masih belum cukup ataupun belum maksimal kita kumpulkan selama kita hidup di dunia ini. Maka bersyukur ketika Allah panjangkan usia kita. Dan ingat, ketika kita sujud, berapa kali kita sujud dalam satu hari dan semalam? Berapa kali sujud? 17 rakaat kita melaksanakan ibadah sholat. 17 kali 2 34 kali kita meminta doa tadi. Meminta doa. Dan juga Allah mengatakan itu sebanyak 30 kali di dalam ibadah sholat kita dalam sehari dan semalam. Maka bagaimana lagi cara Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesadaran kepada diri kita bersama. Bismillah, saya dulu ya, kasih waktu. Saya mestinya jadi agak cantik ini buat dulu kita saatkan ada kasihan dan saya dulu sedikit. Allah. Rasakan belajar sebenarnya sekali lagi, 5 menit lagi. Tak lama-lama ya. Tidak lama, sekitar. Udah. Setelah kita sujud sebanyak, ini masuk ke mana atau PPRI? YouTube. Oh YouTube, Masya-Allah. Jangan lupa like, share dan subscribe channel YouTube Masjid Al-Hidayah. Takbir, takbir. Semangat, jangan pula jam 11 tuyul pula. Dah. Selanjutnya apa? Ketika kita sujud, kita duduk. Nah, jelas seperti saya enggak duduk. Tapi duduk beda. Dia duduk santai. Kalau dalam duduk sholat bisa mudah. Duduk di antara dua sujud. Apa yang kita baca? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ada berapa tadi bulan? 7, 8 atau 9? Lah? Kita ulangi sekali lagi. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Berapa bulan? 8 ini. Inilah doa penutup di dalam ibadah sholat. Apa yang kita minta dalam doa ini? Rabbighfirli, ya Tuhanku, ampunilah aku. Yang kedua, sayangilah aku. Yang ketiga, tutuplah aib-aibku. Tutuplah segala kesalahanku yang pernah aku perbuat di dunia ini. Yang keempat, angkatlah derajatku. Yang kelima, berilah aku rezeki. Yang keenam, berilah aku petunjuk. Yang ketujuh, sehatkanlah badanku. Yang ke-8, maafkanlah Ada 8 doa yang kita minta. Yang pertama tadi, ya Allah, ampunilah aku, sayangilah aku, tutuplah aib-aibku, sayangilah aku, angkatlah derajatku, berilah aku rezeki, berilah aku petunjuk, sehatkanlah badanku, dan ampunilah maafkanlah aku. Ada 8 doa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersyukur. Kalau kita diberikan kesehatan, kita bisa melaksanakan sholat dengan cara berdiri, bersyukur. Jangan sampai nanti Allah cabut kenikmatan kesehatan kita, terakhir menjadi sholat itu duduk. Jangan sampai udah sholatnya duduk, Allah cabut lagi kenikmatan kita berupa kesehatan menjadi berbaring. Ya kan? Berbaring kan sempat itu tak bisa lagi bergerak. Terakhir udah tak bisa lagi bergerak. Hanya mata sajalah yang kedap-kedip, hanya mata sajalah yang terakhir yang bisa bergerak untuk isyaratkan di dalam ibadah sholat kita. Maka itulah luar biasa ini. Setelah itu apa?
Barulah kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi. Mana dulu? Kanan atau kiri? Kanan atau kiri? Kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Mana ke kiri? Makna dari Assalamualaikum warahmatullahi mana ke kanan? Maknanya apa? Wahai hambaku, lihatlah masih banyak hambaku di luar sana yang dia masih jauh dari masjid. Ajak mereka, rangkul mereka untuk meramaikan masjid. Itulah tugas kita. Itulah tugas kita. Kalau masih iman nenek turun, maka bimbinglah, tuntunlah, ajaklah di jalan yang lurus. Dan pada hakikatnya mohon maaf, pada hakikatnya seorang preman sekalipun Pak, maksiatnya luar biasa, khomarnya luar biasa, judinya luar biasa. Ketika ditanya pengen masuk surga, jawabannya adalah pengen aku masuk ke dalam surga. Perkara nanti hitungan yaumul hisab itu serahkan kepada Allah, ya kan? Serahkan kepada Allah. Setidaknya kita adalah itu tadi. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis, saling menasihati, saling mengingatkan di jalan yang benar dan jalan yang lurus. Berikutnya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai hambaku, lihatlah tetanggaku masih ada yang kelaparan, masih ada yang tidak mendapat makanan, masih di bawah rata-rata kenikmatan yang kuberikan kepadamu, maka sisihkanlah sebagian hartamu untuk membantu mereka, untuk menolong mereka. Maka pantaslah Allah memerintahkan kita untuk membayar zakat fitrah. Itu dia, ya kan? Supaya nanti ketika hari kemenangan 1 Syawal, Allah tidak menginginkan, apalagi Rasulullah SAW tidak menginginkan umat itu ada yang kelaparan, ada yang tak makan. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan dengan secara tegas, barang siapa dari umatku dia makan makanan yang lezat, makan makanan yang nikmat, sehingga terdengar suara piring dan suara sendoknya di telinga saudaraku, di telinga umatku yang lain yang kelaparan, maka dosa besar bagi mereka nanti. Maka dosa besar. Maka itulah adanya zakat fitrah. Maka itu yang pertama ya, ibadah saleh. Yang kedua, kita singkat aja. Yang kedua, membaca Al-Quran. Jangan dijadikan, mohon maaf, Al-Quran itu sebuah pajangan untuk menghiasi rumah kita. Akan tetapi jadikanlah Al-Quran itu adalah sebagai pedoman dan sebagai cahaya yang luar biasa untuk menyinari rumah kita. Ibaratnya inilah, tengok nih rak Al-Quran ini. Apalagi kalau mak-mak pemerintah sering masuk ustaz, ada sama dakwah beli Quran, masuk ustaz beli Quran, masuk ustaz beli Quran. Kira-kira apa? 10 Al-Quran yang dibelinya, satu pun tak ada yang dibacanya. Jangankan untuk dibaca, dipegangnya pun tak pernah. Bahkan Al-Quran itu berdebu, bahkan Al-Quran itu tidak terbuka dari plastik ketika dia awal beli Al-Quran tersebut. Dan barulah dia sadar ketika masuk pada bulan suci Ramadan, barulah dia sadar, itu pun karena diajak sama kawannya, ayolah kita tadarus ke Masjid Ar-Ridha. Walaupun tidak ada tadarus di masjid ini, kalau malam ayah-ayah dan anak remaja, paginya baru ibu-ibu perwiritannya bertadarus, maka tak ada yang membaca Quran itu. Padahal dalam Al-Quran Allah sendiri mengatakan dalam firman-Nya surah Al-Isra ayat 80, ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la
Siap dia sholat, ditambah lagi untuk dan baca Al-Quran, ada lagi hatinya tidak tenang. Ada di dalam pikiran lagi hal-hal yang kotor, hal-hal yang tidak baik. Ada. Maka kalau kita sudah menjaga dua ini, ibadah sholat dan membaca Al-Quran, maka Allah akan menjaga kita dimanapun kita berada. Itu. Baru yang ketiga, apa cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang ketiga adalah beramal kebaikan. Tak mungkin awak tengok dia rajin sholat, rajin baca Quran, kalau tangannya tidak mudah untuk membantu tetangganya, berinfak, bersedekah. Tak mungkin. Apalagi berperilaku baik itu banyak, membantu, ya kan, dalam segi materi dan